Bismillahirrahmanirrahim. على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir pada kesempatan kajian malam kali ini. Semoga duduknya kita di sini dalam rangka thalabul ilm benar-benar mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, dan juga kepada para sahabat serta kaum mukminin yang senantiasa mau mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, sampai dengan pembahasan Al-Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Kita juga sekarang di bulan Rajab ya. Kadang ada orang yang merayakan Isra wal Mi'raj atau memperingati Isra wal Mi'raj. Nah, tapi kita di sini kebetulan saja ya, pas kebetulan saja, dan materinya memang sampai dengan Al-Isra wal Mi'raj. Masyaallah. Ya. Ada hikmah di sana ya. Ada hikmah kenapa kok bisa pas kita membahas kita Isra wal Mi'raj bulan Rajab pada kesempatan kali ini. Dan di sini Syekh mengatakan bahwa kejadian Al-Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Mukjizat bahirah, mukjizat yang sangat luar biasa. Dan salah satu tanda kenabian yang sangat jelas, yang sangat nampak bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga termasuk dari kekhususan Nabi kita. Ya, sebuah kekhususan untuk Nabi kita Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul selain Nabi Muhammad. Dan kejadian Isra wal Mi'raj itu terjadi sebelum Nabi hijrah. Dan orang yang perhatikan sirah Nabi atau yang pernah kita pelajaran sebelum-sebelum ini ya, kita melihat bagaimana ya, kejadian-kejadian yang beruntutan yang terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat hati Nabi itu sedih. Sebelum ini ada meninggalnya pamannya Abu Talib ya, yang selalu menolong beliau, memberikan pertolongan sehingga orang-orang Quraisy tidak berani untuk menyakiti beliau. Kemudian juga meninggal sebelum itu, sebelum terjadi Isra Mi'raj, meninggal istrinya yang paling ia cintai, yaitu Khadijah. Di mana Khadijah ya, membantu ya, dengan hartanya dan juga dengan raganya untuk menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Sebagian para sahabat hijrah ke Habasyah, diizinkan oleh beliau untuk pergi ke Habasyah. Di tahun-tahun sebelumnya, ya, tahun itu juga Nabi ditinggal oleh pamannya, kemudian istrinya, kemudian para sahabatnya sebagian hijrah. Ya. Kemudian beliau ketika itu juga pergi ke Taif. Ya, kita kemarin cerita beliau pergi ke Taif, menawarkan ya, kepada mereka untuk masuk Islam, beriman kepada Allah, akan tapi mereka menolaknya. Bahkan mereka bukan hanya menolak, akan menyakiti, ya, melempari dengan batu. Nah, jadi ternyata ya, ma'asyiral ikhwah, kejadian-kejadian tersebut yang menimpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu berat bagi beliau. Setelah itu datang yang namanya apa? Kemudahan. Ya, datang berupa kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad telah diberikan ya, kemuliaan setelah datangnya tadi dicoba dengan begitu cobaan banyak. Allah Subhanahu wa taala ingin berikan pelipur lara buat nabinya. Ya. Jadi sudah saking
kencangnya musibah itu ya, sampai titiknya Allah berikan apa? Kemudahan. Kayak tali kalau sudah kencang semakin dipintal semakin kencang atau ditarik, dia semakin tegang. Ujung-ujungnya akan putus, ya kan? Ya sama kita tiba musibah sabar. Nah, yakinlah bahwasanya apa? Kemudahan itu akan datang sebentar lagi. Ya. Nabi Muhammad SAW setelah ditimpa berbagai macam cobaan, lalu Allah SWT muliakan beliau dengan diangkat menuju ke langit. Atau kejadian Isra wal Mi'raj, dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra di ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Hambanya itu siapa? Nabi kita Muhammad. Hambanya disebut dengan hamba. Ya, padahal posisinya ketika itu dimuliakan dalam bentuk diperjalankan dari kota Makkah menuju kota Palestina. Ya. Kemudian akan diangkat lagi menuju ke langit dengan kata-kata hamba. Maka makam yang paling tinggi bagi seorang hamba adalah bagaimana dia beribadah menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu paling sempurna penghambaannya kepada Allah. Maka dia diangkat itu apa? Karena makomnya dia, posisinya dia adalah sebagai seorang hamba yang benar-benar menghambakan segala kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah, maka kita harus benar-benar mengubudiyahkan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita beribadahnya ikhlas, ya. Maka ketika itu Allah akan muliakan kita. Sebagaimana ini, ialah Zat yang mulia, yang maha suci, yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram, dari Mekah Ka'bah kemana? Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa, Aqsa itu artinya jauh, paling jauh. Kata-kata qaswah Aqsa, ya. Paling kalau belajar tajwid Aqsal lisan, yang belajar tajwid Aqsal lisan, adnal lisan, Aqsa itu paling jauh, ya. Paling jauh bagi mereka perjalanan ke Baitul Maqdis itu kan jauh bagi mereka mungkin 2 bulan perjalanan, Pak. Kalau zaman sekarang insya Allah dekat, ya, pesawat sampai, ya, 1 jam, ya, 1 jam udah sampai ke Palestina, ya. Tapi dulu perjalanannya jauh, ya. Maka disebut dengan Masjid Aqsa, masjid yang sangat jauh. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Nah, adapun, ya, kejadian Isra, perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis disebut dengan Mi'raj, naik dari Baitul Maqdis ke langit, ya, ke langit ke-7 disebut dengan Mi'raj. Nah, hadisnya atau cerita ini, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah. Ya, bahwasanya Nabi SAW menceritakan kejadian itu kepada para sahabatnya, bahwasanya aku telah dinaikkan ke atas langit di malam itu, atau aku diperjalankan di waktu malam ketika aku sedang berada di dekat Ka'bah, sedang istirahat, sedang tiduran, tiba-tiba ada tiba-tiba ada yang datang, lalu dia mengatakan belah dadanya. Nabi terkaget, ada orang datang kemudian mengatakan belah dada. Ternyata memerintahkan malaikat yang lain untuk membelah dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembelahan ke dada yang kedua. Yang waktu beliau masih kecil dibelah juga dadanya, kan? Waktu masih di di kabilahnya yang persusuan itu, Halimah bin Sa'diyah, di kalangan Bani Sa'diyah. Setelah itu umur 2 tahun, ya, dibelah dadanya. Kemudian ini pembelahan dada yang kedua, pembersihan yang kedua. Dibelah dari kerongkongan leher, ya, kerongkongan sampai dengan mendekati pusar, dibelah. Nah, fastukhrija qalbi, hatiku dikeluarkan, ya, jantungku dikeluarkan, kemudian dicuci dengan air yang penuh dengan emas, ya, mamlu'atun
imanan fa ghusila qalbi. Ya, apa namanya? Tempat air tadi yang penuh dengan dengan air emas ya, min dahab dari emas dan dipenuhi dengan keimanan, dicuci dengan air tersebut. Kemudian dimasukkan lagi ya, dimasukkan kembali ke dalam tubuhku. Kemudian didatangkan kepadaku, tentu apa namanya? Kita ceritakan dulu aja ya, nanti kan ada faedah-faedahnya. Jadi kita ingin seling-selingin dengan faedah, tapi selesaikan dulu baru kita akan sampaikan faedahnya. Nah, kemudian dimasukkan kembali, kemudian didatangkan kepadaku bidabatin dunal baghli wa fawqal himari abyad. Kemudian didatangkan seekor hewan ya, tunggangan yang dia itu lebih rendah daripada baghl. Baghl itu apa ya? Antara kuda dengan keledai. Jadinya baghl itu apa kalau di sini namanya? Di Padang mungkin yang itu kuda ya? Atau kuda sama keledai? Kan nggak tinggi-tinggi banget yang untuk narik itu. Narik apa namanya? Pendi. Pendi. Ya, pendi. Dokar. Itu apa? Kuda itu ya? Itu kuda ya? Itu kuda asli ya. Tapi kok pendek? Turunan. Ya, antara kuda dengan himar. Ya, dengan himar keluar baghl. Ya, dia nggak kayak tinggi kuda, cuma tidak juga sekecil keledai. Ya, tidak sekecil keledai. Kalau keledai itu karena kaki orang juga kaki serah nyenggol tanah ya. Karena kalau orangnya tinggi, warnanya putih. Nah, disebut dengan apa? Al-buraq. Disebut dengan al-buraq. Ya, makanya ada kapal pesawat mereknya buraq ya. Ada kan? Pesawatnya negara mana? Ada nggak? Ada ya, kalau asal negara mana tuh? Pesawatnya namanya buraq. Nah, biar cepat ya. Nah, buraq ini sekali melangkah langsung melesat ya, secepat kilat. Fantalaqa bi Jibril hatta atas sama ad-dunya fastaftah. Jibril ya, pergi bersamaku menggunakan buraq tersebut sampai mendatangi langit dunia yang pertama, langit dunia. Minta dibukakan. Lalu dikatakan orang yang malaikat yang ada di langit itu, di langit pertama mengatakan, "Man hada? Siapa ini?" Qala Jibril. Saya Jibril. Lalu, "Man ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Muhammad. Qad ursila ila, apakah dia sudah diutus menjadi seorang nabi? Jadi mereka sudah mengetahui ya, sudah desas-desus bahwasanya akan ada seorang nabi yang bernama Muhammad. Jadi ditanya lagi, siapa Muhammad? Apakah dia sudah menjadi seorang nabi? Qala na'am, iya, dia sudah diutus menjadi seorang rasul. Qila marhaban, selamat datang, marhaban, marhaban. Fa ni'mal maji, semulia-mulianya orang yang datang adalah engkau. Lalu dibukakan pintunya, falamma khalusat ilaihi fa idza fihi Adam. Ketika sudah dibuka ternyata ada Adam di sana. Ada Nabi Adam alaihissalam. Faqala hadza abuka Adam. Ini ayahmu Adam. Fasallama alaihi faradda salam. Lalu Nabi pun mengucapkan salam dan Adam pun membalas salam dia. Summa qala, lalu Adam mengatakan, marhaban bil ibni salih. Selamat datang dengan anak yang saleh. Muhammad wan nabi salih, dan nabi yang saleh. Thumma sa'ada bi hatta atas sama'a tsaniyah. Kemudian kita pergi lagi bersama Jibril, saya pergi lagi bersama Jibril sampai mendatangi langit kedua. Fastafta, minta dibukakan, izin dulu ya kan, masyaallah. Dan faedahnya minta izin ya. Kalau kita masuk rumah orang itu minta izin, jangan langsung nyelonong. Ya, minta izin dulu. Nah, sebagaimana Jibril. Qila man hada? Qala Jibril. Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah menjadi seorang rasul? Iya. Marhaban bi, selamat datang dengannya. Fa ni'mal maji' ja, senikmat-nikmatnya orang yang datang adalah engkau. Fa futiha falamma khalusat idza Yahya wa Isa wa huma ibn Khalid. Ternyata di sana ada siapa? Yang kedua ada Isa dan Yahya dan Isa. Lalu berkata Jibril, hada Yahya wa Isa fasallim alaihima. Ini adalah Isa dan juga Yahya. Maka ucapkan salam kepada mereka berdua. Fasallamtu, aku pun mengucapkan salam. Faradda, dan mereka berdua pun membalas salam saya. Kemudian mereka berdua mengatakan, Nabi Isa, Nabi Yahya mengatakan, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Sama, ucapannya sama.
Ya, selamat datang dengan saudaramu yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian pergi lagi menuju ke langit ketiga. Fastaftah, minta dibukakan dulu, izin dulu. Faqila man hadha? Qala Jibril. Qila man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih. Apakah dia sudah menjadi seorang rasul? Qala na'am. Iya. Qila marhaban bi fa ni'mal majid ja'a fa futih. Sebaik-baiknya datang adalah engkau. Kemudian ketika sudah dibuka pintunya, ternyata di sana ada siapa? Di langit ketiga ada Yusuf alaihissalam. Qala hadha Yusuf, fasallim alaihi. Ini Yusuf, maka ucapkan salam kepadanya. Lalu dia pun mengucapkan salam dan Nabi Muhammad mengucapkan salam dan Yusuf pun membalas salamnya. Sama diucapkan marhaban juga. Marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Kemudian pergi lagi bersama Jibril naik ke langit berikutnya. Langit yang keberapa? Keempat. Fastaftah, minta izin juga untuk dibukakan. Kemudian dibukakan. Qala Jibril, man ma'ak? Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih. Apakah dia sudah menjadi seorang rasul? Iya. Sama ucapannya. Ternyata di sana ada siapa? Di langit yang keempat. Faida Idris. Ada Idris ya. Idris farafa'nahu makanan 'aliyya. Wa dzkur fil kitab Idris. Nah, ingatlah Rasul Maryam ya. Idris dan kami angkat derajatnya di derajat yang tinggi. Maka dia di langit, masya Allah, Idris di langit yang keempat. Kemudian setelah itu ya, sudah mengucapkan salam kepada Nabi Idris, pergi lagi bersama Jibril menuju langit yang kelima, minta izin juga. Kemudian dikatakan, siapa ini? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah menjadi seorang rasul? Iya. Marhaban. Ya, kemudian di sana ternyata ada siapa di langit kelima? Ada Nabi Harun. Nabi Harun. Qala hadza Harun, ini adalah Harun, maka ucapkan salam kepadanya. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau, dia pun membalas salamku. Lalu Harun mengatakan marhaban, selamat datang bil akhi salih wa ibn salih. Kemudian thumma sa'ada bi hatta atas sama as-sadisah fastaftah. Lanjut lagi ke langit ke berapa? As-sadisah, ke-6. Minta izin juga sama. Ya, siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah menjadi seorang rasul? Iya. Ternyata di langit ke-6 itu ada Nabi Musa. Ada Nabi Musa. Ini Musa, ucapkan salam kepada beliau. Maka aku pun mengucapkan salam kepada Nabi Musa dan dia pun menjawab salam. Falamma tajawaztu baka qila ma yubkik. Ketika sudah hampir melewati Nabi Musa, ya, ternyata Nabi Musa menangis. Ditanyakan kepada Nabi Musa, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkanmu menangis, wahai Musa? Qala abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsara mimman yadkhuluha min ummati. Ada seorang ghulam, seorang anak muda ya, yang dia diutus setelahku. Ternyata umatnya lebih banyak daripada umatku yang masuk surga nanti. Padahal aku lebih dulu. Ya. Ada seorang anak muda diutus setelahku, ternyata umat dia lebih banyak yang akan masuk dalam surga daripada umatku. Ya. Tsumma sa'ida bi 'ala as-sama'i as-sabi'ah, masuk ke langit ke-7. Ya, minta izin juga. Dikatakan di sana siapa ini? Jibril. Siapa yang bersama? Muhammad. Ternyata di sana ada siapa? Di langit ke-7 ada bapak nabi, para nabi, yaitu Abul Anbiya, yaitu Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ternyata di sana ada Ibrahim. Hadza abuka fasallim, ini adalah ayahmu, ya, kakek buyutmu, ya. Fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Lalu aku mengucapkan salam dan membalas salamku, kemudian mengatakan marhaban bil salih wan nabi salih. Tsumma rufi'at li sidratul muntaha. Lalu diangkat kepadaku, diperlihatkan kepadaku apa? Di langit ke-7 itu ada sidratul muntaha, pohon namanya sidratul muntaha, ya, pohon al-muntaha. Kalau kita namanya pohon sidratul muntaha. Sidrah itu ya pohon sebenarnya. Sidratul muntaha, pohon al-muntaha. Ternyata faida namquha mithlu qilali hajrin. Ternyata buahnya itu seperti kuali-kuali. Ya, maksudnya kuali-kuali buat masak, buahnya itu sangat besar. Nah, wa idza waraquha mithlu adanil fiyal, dan daunnya itu seperti apa?
lebarnya itu seperti telinga apa? Fil gajah. Yang lebar-lebar daunnya. Pohonnya itu ya buahnya besar-besar, juga daunnya besar-besar, lebar-lebar. Hadhihi sidratul muntaha. Ini adalah sidratul muntaha. Wa idza arbatu anhar, ternyata di bawah itu ada 4 sungai mengalir. Nahrani batinan wa nahrani zahiran. 2 sungai nampak, yang 2 sungainya lagi tidak nampak. Faqultu ma hadani ya Jibril. Lalu aku pun mengatakan kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala ammal batanani fa nahrani fil jannah. Adapun 2 yang tidak nampak adalah 2 sungai nanti di surga. Adapun yang sekarang kau lihat, sungai ini adalah sungai Nil dan juga sungai Furat. Sungai Furat. Furat apa bahasa Indonesia? Furat ya. Ada kan di mana daerah dekat India, ada perbatasan ini ya, kalau nggak di Bangladesh apa daerah-daerah sana lah ya, Pakistan. Furat, Nil dan Furat. Kemudian tsumma rufi'a li al-baitul ma'mur. Kemudian diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur, yang tempat para malaikat itu masuk ke dalam tempat tersebut. Bilang ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Makmur kan makmur ya. Rumah yang dimakmurkan oleh siapa? Para malaikat. Malaikat masuk ke dalam situ 70.000 setiap harinya dan tidak akan pernah kembali. Itu Baitul Ma'mur. Kemudian didatangkan kepadaku sebuah bejana. Bejana itu ada khamar, ada juga susu, ya, terisi dari khamar dan juga susu. Fa akhadtul laban. Lalu aku ambil apa? Aku ambil yang susu, ya, aku ambil yang susu. Fa qala hiyal fitra allati anta 'alaiha wa ummatu. Ya, engkau mengambil susu dan itulah ya, itu adalah fitrah yang engkau diciptakan karenanya. Engkau sudah memiliki fitrah yang benar dan juga umatmu. Tsumma furidat alayya salah 50 salatan kulla yaum. Kemudian diwajibkan kepadaku salat 50 kali salat setiap hari. Ya, 50 salat setiap harinya. Masyaallah. Faraja'tu fa maratu ala Musa, lalu aku turun. Diwajibkan salat, yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT untuk salat 50 kali di malam itu. Langsung di malam yang di malam Mi'raj tadi, dan di tempat yang tertinggi. Masya Allah, salat diwajibkan di tempat yang tertinggi. Berarti menunjukkan keutamaan ini. Kemudian aku pulang melewati Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, bima umirt. Aku diperintahkan apa? Qala umirtu bi 50 salatan kulla yawm. Aku diperintahkan mengerjakan 50 salat setiap harinya. Qala inna ummataka la tastati'u 50 salatan kulla yawm. Umatmu enggak bakal sanggup mengerjakan 50 kali setiap hari. Wa inni wallahi laqad jarrabtu an-nasa qablak. Aku sudah mencoba, aku sudah lebih dahulu mengetahui karakter manusia. Ya, aku sudah mengetahui karakter manusia dari kalangan Bani Israel. Ya, sudah saya perintahkan ini dan ternyata mereka adalah orang-orang yang paling susah untuk diperintahkan. Ya, apalagi umatmu nanti. Ya, umatmu 50 kali salat. Saya aja sudah pernah coba perintah itu mereka paling malas, ya kan? Paling bandel kalau disuruh kerjakan perintah. Lalu kata Musa, farji' ila rabbi, kembali ke Tuhan, maksud kembali kepada Allah, mintalah kepadanya at-takhfif li ummati, minta diringankan untuk umatmu. Faraja'tu, lalu aku kembali bersama Jibril, ya fa wada'ani ashran faraja'tu ila Musa faqala mithlah. Lalu dikurangkanlah dariku yang menjadi 10. Lalu ketemu dengan Musa, lalu dikatakan sebagaimana yang dikatakan pertama tadi, umatmu gak bakal sanggup mengerjakan 10 kali salat dalam satu hari itu. Mintalah kemudahan untuk umatmu. Faraja'tu fa umirtu bi 5 salawati kulla yaum. Lalu kembali lagi, sudah dikurangi jadi 10, datang kepada Musa dan juga di tahap yang sama, enggak sanggup. Lalu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kembali kepada Nabi Musa ditanya, berapa? Aku diperintahkan untuk mengerjakan 5 kali salat dalam satu hari. Faraja'tu ila Musa faqala bima umirtu bi 5 salawatin kulla yaum. Qala inna ummataka la tastati'u 5 salawatin kulla yaum. Wahai Musa, ingat, umatmu juga gak bakal sanggup mengerjakan 5 salat setiap hari. Umatmu juga gak bakal sanggup. Ternyata terbukti kan, Pak? Banyak yang gak salat.
Ya, enggak salah. Emang berat juga 5 kali sholat sudah. Padahal awalnya 50. Diskon besar-besaran. Bukan diskon 10%, tapi diskon berapa persen dari 50 menjadi 5 aja. Sebetulnya ya kan? Udah banyak 90% diskonnya ini, Masya Allah. Ya, big sale ini. Ya. Nah, kata Nabi Musa, kamu juga nggak bakal sanggup. Tapi kata apa kata Nabi Sallam? Nah, farji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kata Nabi Musa, kembali lagi minta keringanan. Qala sa'altu rabbi hatta astahyain. Wahai Musa, aku sudah sering minta kepada Allah sehingga aku malu. Ya, tidak mungkin saya akan kembali lagi untuk meminta kemudahan, minta keringanan dari awal 50 jadi 5. Gimana saya akan minta lagi mau dijadikan berapa? Gitu ya. Malu. Walakin ardahu aslim. Tapi saya ridha dan saya menerima apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala falamma jawaztu nada munadin. Ketika aku sudah melewati Nabi Musa, ada yang memanggil. Ya, seorang memanggil amdaita faridati wa khaffaftu an ibadi. Aku telah mewajibkan perintahku dan aku juga telah meringankan pada hamba-hambaku. Sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya banyak riwayat-riwayat yang menceritakan Isra wal Mi'raj. Di antaranya juga adalah dari Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu paginya ya, menghabarkan kepada manusia bahwasanya beliau sudah melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis lalu menuju ke langit ketujuh. Qalu ila ain. Manusia tentu akan bertanya-tanya ya. Ketika sudah dikabarkan itu otomatis orang akan ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Bahkan yang nggak percaya banyak, lebih banyak, dan percaya cuma satu orang. Ya, Abu Bakar. Yang lainnya nggak ada. Bahkan yang awal-awal baru iman langsung murtad. Ada yang murtad. Kan beritanya super heboh kan? Gimana ngaku sehari? Ya, pasti bohong ini kan gitu. Sehari dari semalam lagi, bukan sehari, semalam dari pagi dari sore malam diberangkatkan ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis mereka sudah sering ke Baitul Maqdis kan? Kalau perjalanan liila fi Quraisy, mereka orang selalu perjalanan tuh. Ya, kalau musim panas ke mana? Ke Syam, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Itu. Mereka sudah sering, jadi mereka tahu Baitul Maqdis perjalanannya berapa hari itu tahu. 2 bulan. Ya, kurang lebih 2 bulan. Nah, ini ngaku cuma 1 malam. Tentu ada yang mengingkari, bahkan awal-awal ya, mukmin-mukmin yang masih lemah imannya, mereka mundur lagi, ya, jadi murtad lagi, nggak mau beriman, murtad. Nah, lalu orang-orang sebagian, ya, mereka mengatakan minta untuk dibuktikan, ya, bagaimana bentuk Baitul Maqdis, masjidnya, pintunya, ya, spesifikasi bangunannya. Minta untuk Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri masjid Baitul Maqdis, karena mereka sudah bolak-balik ke Baitul Maqdis, mereka tahu. Kalau Muhammad bisa menceritakan, berarti memang dia ada orang yang jujur. Ternyata Nabi SAW mulai untuk menceritakan pintunya, ya, ini mihrabnya, ya, terbuat dari apa. Fama ziltu an'atu hatta tabasa alayya ba'dun na'at. Sampai-sampai Nabi pernah sedikit ragu. Ya, karena mungkin juga ketika nyampe di Baitul Maqdis enggak ada kamera, di save dulu kan, di videokan dulu kan. Enggak ada. Jadi sekilas kan dia melihat sekilas. Jadi ketika dia menceritakan kepada orang-orang Quraisy sedikit ada keraguan. Tapi ketika itu datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, gambar wajah betul hadir di hadapan beliau. Ya, gambar dari Masjid Baitul Maqdis itu hadir di beliau dan beliau langsung menunjukkan ini pintunya tuh ini. Masya Allah. Ya, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Faji'a bil masjid wa ana anzur. Dan saya melihat depan mata saya. Ya, hatta wada'a duna dari iqal aw aqil fana'tuhu wa ana anzur ilaihi. Jadi dia bisa melihat semua sisi yang ada di Baitul Maqdis. Nah, kemudian mereka mengatakan, orang-orang Quraisy yang mendengar itu, amana'tu fa wallahi laqad asab. Ya, ciri-cirinya persis apa yang dikatakan oleh Muhammad ini. Nah,
Kemudian banyak riwayat-riwayatnya, banyak hadis. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa qad ikhtalafa as-salafu bihasabi ikhtilaf al-akhbar al-warida fil Isra wal Mi'raj. Nah, banyak cerita ya, terjadi persisihan di antara kabar atau hadis-hadis yang datang, karena memang banyak riwayat yang terjadi perselisihan adalah di masalah apakah Nabi itu Isra dan Mi'raj itu dengan jasadnya atau hanya dengan ruhnya, atau berdua-duanya, jasad dan ruhnya, ya, jasad dan ruh, atau hanya ruhnya saja, maaf. Apakah Nabi SAW, terjadi perselisihan antara para ulama, apakah Nabi itu Isra dan Mi'raj itu hanya dengan ruh saja atau badan dan ruh? Jelas? Nah, tapi di sini jumhur mayoritas para ulama mengatakan, ulama-ulama ahli hadis dan fuqaha, ahli fikih dan mutakallimin, ahli kalam, ahli aqidah, wa tawaradat alaihi dhawahirul akhbar as-sahihah wa la yanbaghi al-'udhur an dzalik. Menjelaskan bahwasanya secara umum, secara zahir dari hadis-hadis yang ada dikatakan bahwasanya Nabi itu Isra Mi'raj ya badan dan juga ruhnya, ya, bukan hanya ruhnya saja. Ada yang mengatakan dia mimpi. Isra Mi'raj itu bukan Isra Mi'raj secara hakiki, ada yang mengatakan adalah sekedar mimpi. Nabi tidur-tiduran terus mimpi Isra dan Mi'raj ke langit. Tapi ini dibantahkan bahwasanya yang benar menurut para ulama sahih adalah benar-benar kejadian yang beliau itu pergi dengan ruh dan badannya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para nabi-nabi, ya, dan saudara-saudaranya dari kalangan para nabi waktu malam Isra dan Mi'raj itu, apakah mereka itu ruh, ya, atau mereka ruh dengan jasad mereka, kan gitu, ya? Karena jasad mereka, sebagai jasad mereka kan ada di bumi, dikuburkan di bumi. Lalu apakah bagaimana ketika bertemu dengan para nabi itu? Apakah ruh ataukah Allah kembalikan jasadnya kepada mereka? Ya, kepada para nabi. Ya, ketika itu dikembalikan khusus untuk malam itu saja. Ruhnya jasadnya dikembalikan kepada para nabi itu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, adapun Nabi melihat Nabi Musa, melihat Nabi Adam, melihat Nabi Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, ya, Ibrahim. Ini kata beliau yang sahih pendapat adalah ra'a arwahahum musawwaratan fi suwari abdanihim, yaitu ya, Nabi melihat roh mereka ya, akan tapi dalam bentuk badan mereka, ya, maksudnya bisa dilihat ya, bukan sekedar roh saja, akan tapi roh yang dibentuk dengan sesuai dengan jasad mereka, bentuk badan mereka, bentuk tubuh mereka, bentuk tubuh nabi-nabi yang sudah kubur badannya dikubur di tanah, ya. Roh tapi sesuai bentuk dengan bentuk nabi, sesuai dengan bentuk mereka, bentuk para nabi itu, ya. Roh tapi bukan roh yang nggak bisa kelihatan atau gentayangan, nggak ada, tapi roh yang bentuknya sesuai dengan jasad dan tubuh mereka. Ya, ada yang mengatakan bahwa ketika itu kuburan badan mereka yang ada di bumi itu dikembalikan lagi kepada roh yang ada di langit itu, dikembalikan ke mereka ketika malam itu saja. Tapi setelah itu dikembalikan lagi ke kuburan. Nah, Allah Taala alam. Nah, intinya kejadian Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang sahih. Adapun faedah yang bisa kita ambil ma'asyiral ikhwah dari cerita atau khabaran Isra wal Mi'raj, yang pertama, tidak ada adzan. Belum kan?
Nah, tidak ada ya, penentuan yang pasti, ya, penentuan tanggal yang pasti kapan itu Isra dan Mi'raj. Tidak ada yang bisa memastikan atau secara sahih ya, tanggal berapa terjadinya Isra dan Mi'raj dengan dalil yang bisa dijadikan sebuah pegangan, pijakan yang sahih gitu ya. Nah, wa ta'adadil aqwalu fiha wa hadha yadul, dan banyak perkataan perselisihan banyak sekali. Ya, sebagaimana perkataan atau pendapat ketika kita cerita tentang apa? Kapan lahirnya Nabi SAW, ya. Lahir Nabi ada mengatakan tanggal sekian, banyak banget pendapat. Dan itu semua nggak bisa dijadikan pegangan. Semuanya itu hanya sekedar asumsi-asumsi gitu loh, ya. Tidak ada dalil yang qat'i yang kuatnya yang bisa dijadikan pegangan. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Bahwasanya ya, Lailatul Isra wal Mi'raj laha afdhaliyah. Tidak ada keutamaan tersendiri dalam itu. Malam itu ya, malam ketika Nabi diberangkatkan ke Baitul Maqdis kemudian diangkat, itu tidak ada kemuliaan di sana. Tidak ada keutamaan. Ya. Tidak ada anjuran untuk melakukan ini. Malam itu harus diperingati, harus dia dengan sholat, misalnya dengan apa? Kenapa? Karena tanggalnya saja tidak jelas. Karena suatu ibadah syariat pasti tanggalnya itu jelas. Puasa awal Ramadan jelas, satu Ramadan, ya. Semua ibadah pasti penanggalannya. Sholat juga jelas. Kapan sholat zuhur? Sudah mulai tergelincir matahari, nggak bisa dikarang-karang antara ini sampai kalau mungkin sebelum ini nggak pakai mungkin, ya. Jelas dia. Semua ibadah gitu modelnya. Jadi nggak bisa kita pakai kalau sudah syariatkan pasti sudah jelas tanggalnya, sudah jelas kapan waktunya. Nggak mungkin kita disyariatkan dengan sesuatu yang belum jelas. Nah maka di sini kata beliau, fala yushra' fi tilkal lailah mazid ibadah. Mana keistimewaan? Tidak perlu kita menambahkan sebuah tambahan ibadah di malam-malam itu, ya. Atau sholat tertentu, sholat di malam Isra Mi'raj, karena tanggalnya tidak jelas. Tanggal 12, tanggal 27, tanggal 28, bisa memastikan. Ya, walau kana tilkal laila afdhaliyah khassah fil ibadah la bayyanat lana bayanan yaqta'u syakka wa yuzil khilaf. Kalau seandainya malam itu adalah malam yang memiliki keutamaan, memiliki istimewaan, pasti memiliki istimewa untuk kita beribadah, ya. Ada anjuran untuk kita beribadah malam itu, pasti ada penjelasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menghilangkan perselisihan, menghilangkan keraguan. Buktinya ada khilaf gini itu berarti gimana kita ingin memberidah di sana banyak perbedaan pendapat, nggak jelas. Berkata Imam Al-Qastalani, dia menukilkan dari Syekh Abi Umamah Ibn Naqqash, dia mengatakan adapun malam Lailatul Isra falam ya'ti fi arjahiyatil amal fi hadits sahih wala dhaif. Tidak ada anjuran untuk beramal di dalamnya, baik itu hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif juga nggak ada. Mungkin palsu ada. Kalau palsu ada. Tapi kalau hadis sahih, karena kita pegang hadis yang sahih kan, atau kata beliau minimal dhaif lah, silahkan. Dhaif pun tidak ada yang menganjurkan untuk beramal saleh di malam itu. Makanya Nabi juga tidak pernah mewajibkan, menentukan bahwasanya malam Isra Mi'raj pada para sahabatnya kerjakan ini, kerjakan itu, ya. Kata beliau bahkan mengatakan, dan juga tidak ada satu riwayat dari sahabat dengan syarat yang sahih, ya, wala sahha ilal an, enggak bakal ketemu hadis yang sahih yang menguatkan bahwasanya harus ibadah ini di malam Isra, enggak ada. Sampai hari kiamat pun enggak bakal ada, kata dia. Ya. Sampai hari kiamat pun enggak bakal ada. Ini kata Syekh Al-Qastalani menukilkan dari Syekh Abi Umamah bin Naqqash. Ya, yang ada adalah perkiraan-perkiraan, sangka-sangka atau hadis yang lemah, kemudian yang palsu mungkin ya
diserempet-serempetkan biar sesuai dengan keinginannya. Ya. Azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu Allahu Akbar, Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan lam yaqum dalilun ma'lumun ala lailatul Isra wala ala syahriha. Tidak ada dalil yang pasti menunjukkan kapan itu Lailatul Isra, kapan bulannya, ya. Secara pasti tidak ada. Balin nuqul fi dzalika munqati'atun mukhtalifatun laysa fiha ma yaqta'u bihi. Semua nukilan, semua hadis-hadis yang menunjukkan tentang Isra dan Mi'raj, ya semua tidak ada yang bisa memastikan, tidak jelas menunjukkan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan wala syuri'a lil muslimin, tidak disyariatkan bagi orang muslim
mengkhususkan malam ya yang dimana dia menyangka itu adalah Lailatul Isra, yang dimana dia menyangka bahwasanya itu adalah malam Lailatul Isra dengan sholat ataupun yang lainnya. Masa dia menyangka bahwasanya malam ini malam 27 ya Isra Mi'raj. Ya, lalu dia menyangka bahwa ada kemuliaan di sana, lalu ada keutamaan ya, dengan sholat misalnya, atau dengan sodako, dengan zakat, ya, misalnya dengan apapun itu bentuk ibadah, maka ini sudah menyelisihi karena tidak ada syariatnya. Berkata Al-Imam Syekh As-Shinqiti yang punya kitab namanya Tafsir Adwaul Bayan, ya, orang Shinqit, orang Mauritania. Beliau mengatakan lam yathbut min tariqin sahihin wala hasan. Tidak ada ya yang jelas ya, baik itu dari jalan yang sahih ataupun yang hasan, enggak ada yang pasti. Anal Isra kana fi Rajab, bahwasanya malam Isra wal Mi'raj itu adalah di bulan Rajab. Ada bisa menentukan. Ada jalan yang jelasnya. Baik itu hadis yang sahih walaupun hadis yang hasan. Wal warid fi dzalika la aslalah. Adapun yang ada hadis misalnya mengatakan bahwasanya itu terjadi di bulan Rajab, ya, Nabi itu Isra dan Mi'raj di bulan Rajab, maka tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya, atau hadisnya mungkin palsu. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti. Kemudian faedah yang kedua, faedah yang pertama tadi apa? Bahwasanya tidak diketahui perselisih pendapat kapan itu bulan. Maka ketika sudah tidak ada ketentuan ya yang jelas, berarti bukan tidak memiliki sebuah keutamaan ya. Tidak memiliki sebuah keutamaan. Bahkan para sahabat pun atau Nabi pun tidak pernah memerintahkan untuk apa? Para sahabatnya ataupun para sahabatnya memerintahkan kepada yang ada di bawahnya tabi'i untuk memperingati malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Nah, adapun seperti kita mempelajari sirahnya, mengambil faedahnya, alhamdulillah kapan saja, tidak harus di malam Lailatul Isra. Wah, ini kebetulan saja ya kan. Ini kebetulan kita ya Allah takdirkan seperti itu. Masya Allah. Ya. Ini tidak ada niatan kalau ini adalah memperingati Isra wal Mi'raj ya. Kebetulan saja kajiannya Isra wal Mi'raj temanya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mendustakan Rasul, ya, yang mereka tidak percaya terhadap kisah ini, kejadian ini, ya, mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah khayalan orang-orang muslimin, nggak mungkin itu. Ya. Muhammad itu cerita ngarang. Ya. Maka mereka sudah melalaikan satu yang penting di ayat ini ketika Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdi. Dialah Zat yang Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ketika dia meragukan apa? Isra'nya Nabi Muhammad SAW, Mi'rajnya Nabi SAW ke langit ketujuh, maka sungguh dia telah mendustakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mendustakan kekuatan dan keesaan ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa Allah tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya kalau sekarang alhamdulillah ya kan? Sekarang sudah mulai orang bisa apa? Mengetahui ya. Ternyata kalau dulu mungkin orang mengatakan perjalanan dari kok bisa semalam, ternyata sekarang Masya Allah pesawat ya kan? Nah, lalu bagaimana kalau seandainya yang bendanya itu lebih cepat daripada benda yang ada sekarang, cahaya misalnya, lebih cepat daripada cahaya, ya, langit malu juga selesai, ya. Sekarang baru masuk logika. Mungkin orang dulu apa? Orang dulu mungkin nggak terbayang bagi mereka, kan? Dan tercatat sekarang, alhamdulillah, ya dengan kemajuan teknologi, ya, dan itu mungkin terjadi. Sekarang kita mungkin dengan kecepatan yang sekian cepat, ya, sampai kita ke Saudi Arabia. Ibadah umrah bisa langsung balik lagi mungkin kalau pakai pesawat yang paling ya canggih ya kan, berangkat pagi saat ibadah 2 jam selesai umrah terus balik lagi ke rumah. Nanti kita kapan baru insyaallah kalau ada tol 2 jam tembus kan. Nah, terus semakin laju lagi kendaraannya makin cepat lagi ya kan. Nah itu kan semakin ini sudah masuk apa ke logika kita sekarang, alhamdulillah ya. Nah, tidak ada yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ya semua yang terjadi di waktu Isra dan Mi'raj, ya banyak kejadian-kejadian yang dahsyat, yang mukjizat, ya yang di luar apa? Kebiasaan, ya.
dari terbelahnya dada Nabi, kemudian dikeluarkannya, kemudian dicuci, kemudian dimasukkan kembali. Kan ada orang juga yang nggak percaya, Pak, ya kan? Nggak percaya. Nah sekarang alhamdulillah ya orang dibelah, dimasukkan lagi, dimasukin selang, dimasukin apa, tutup lagi, bisa hidup lagi, ya kan? Kalau dulu dibelah pakai apa? Ya, dibelah terus mungkin udah mati lah ini orang kan gitu ya. Tapi Allah SWT dengan kemajuan teknologi zaman Allah menjawab itu semua kan. Di, kan? Di kehidupan kita aja mampu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib ya kita ketika kita sudah mengetahui hadisnya hadis sahih ya, hal-hal yang seperti itu wajib untuk kita apa? Imani. Wajib kita untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita imani sudah ya, tidak mendustakan ya, tidak memustahilkan hal tersebut. Kemudian berikutnya nah, fil Isra ila Baitul Maqdis, ketika Nabi diperjalankan di tengah malam ke Baitul Maqdis, kemudian diberangkatkan ke langit ketujuh dari Masjid Aqsa, ya ini menunjukkan bahwasanya masjid ini memiliki keutamaan dan perhatian khusus di kalangan kaum muslimin ya. Harus kita perhatikan Baitul Maqdis Al-Aqsa, maka tidak boleh kita untuk meremehkan Masjid Al-Aqsa. Kita berdoa terus setiap kadang saya kalau khutbah Jumat, Allahumma salli ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin, Allahumma harrir Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, bebaskanlah Masjid Al-Aqsa dari kaidi al-Yahud, dari budaya orang-orang Yahudi. Lalu kita berdoa ya, karena ada masjid ketiga setelah Masjid Haram, Masjid Nabawi, yaitu Masjid Al-Aqsa ya. Bahkan dia adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Kiblat pertamanya adalah di sana ya, bukan di Ka'bah ya. Kemudian di sini ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui dikabarkan bahwasanya Nabi itu melakukan perjalanan di tengah malam ke Baitul Maqdis, kanu baina musaffiqin wa baina wadi' yadahu ala ra'sihi musta'jiban lil kadhibi zu'im. Ya, di antara mereka ada yang tepuk tangan, tepuk tangan. Di antara mereka ada yang taruh kepalanya, tangan ini karena saking takjubnya dengan kedustaan yang paling besar di Muhammad nih, ya. Ada tepuk tangan, ori gitu ya, tepuk tangan. Ya, baina musaffiq. Ya. Wa tasfiq 'inda at-ta'ajjub fil ihtifalat wal istima'at huwa mimma dakhala 'ala al-muslimin. Kata Syekh, bahwa tepuk tangan inilah ya, ini adalah suatu yang masuk ke dalam kalangan kaum muslimin sekarang. Ketika ada suatu yang takjub bagi dia ya, suatu di acara-acara, dia pun mulai mentepuk tangan, dan ini adalah kebiasaan orang-orang selain Islam ya, orang-orang di luar Islam. Nah kita ngikut-ngikut nih, yang ngikut-ngikut sedikit tepuk tangan. Ya, sebenarnya tidak perlu kita untuk tepuk tangan ya. Coba kita mengatakan subhanallah atau masya Allah, la haula wala quwata illa billah, Allah, atau bertakbir Allahu akbar ya, tidak perlu bertasfiq. Tasfiq ini disebut dengan tasfiq ya, tepuk tangan ya. Ya apalagi kalau misalnya tasfiknya itu dalam bentuk ibadah, wah itu nggak boleh. Kayak orang Yahudi yang bentuknya mereka tasfik dalam bentuk apa? Peribadahan. Kayak orang Syiah juga pukul-pukul tasfiknya kan, dalam bentuk peribadahan. Tapi kalau misalnya sekedar untuk apa, kayak kita misalnya ada acara terus kita tepuk tangan, yang walaupun itu sebagai apa namanya kebiasaan, tapi itu jatuh juga kepada kemungkaran, ditinggalkan ya. Tapi kalau jatuhnya kepada ibadah tentu lebih buruk lagi ya, lebih jelek lagi nilainya. Nah, kemudian juga berikutnya, ketika para malaikat yang di setiap langit tadi menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata apa tadi? Marhaban, ya marhaban. Maka ini disunahkan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mulia, orang-orang saleh, mungkin kita adalah orang-orang yang baik, ya kita selalu katakan kata-kata yang seperti itu, marhaban, ahlan wa sahlan, ya.
selamat datang, masya Allah, kaifa haluk, bikhair, ya, sehat, ya, tanya dengan kata-kata yang seperti itu, ya. Terutama orang-orang yang memiliki keutamaan kepada kita seperti orang tua, ustadz mungkin, ulama, ya. Kita sambut dengan kata-kata seperti itu ya, dengan doa, kaifa haluk, masya Allah, bikhair, semoga antum diberikan kesehatan, seperti itu ya, memuliakan. Kemudian yang berikutnya kita lihat bagaimana Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan tadi ya, dengan apa? 50 salat, Nabi diperintahkan 50 salat lalu datang kepada Musa, Nabi Musa menasihati ya. Nasihati untuk apa? Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Bisa kita ambil faedahnya apa? Badlun nasihah. Ya, kita semangat untuk memberikan nasihat bagi orang yang kita kira dia apa membutuhkan nasihat tersebut. Terlebih kalau dia minta, ya kita masya Allah semangat lagi untuk memberikan nasihatnya. Nah, tapi kalau kita lihat dia kira-kira dia membutuhkan nasihat, kita apa namanya? Kita berikan nasihat. Seperti ya semalam alhamdulillah ada orang yang mungkin udah lama juga nggak kelihatan gitu kan. Saya telepon, udah lama nggak kelihatan ngaji. Ya, alhamdulillah saya telepon, ya memberikan motivasi sedikit. Ya, paginya, alhamdulillah semalam datang. Alhamdulillah. Pagi saya telepon, malamnya datang. Alhamdulillah dia semangat lagi. Ya walaupun sudah agak sedikit futur, sudah mau ini kan. Ya, perlu kita seperti itu. Ya kita telepon, kita hubungi kan. Walaupun kita juga nggak apa namanya mungkin nggak tiap hari harus. Ya, kita sekali kita hubungi ya, biar merasa apa kita masih memiliki tanggung jawab pada mereka. Kalau sudah 2 3 kali kita hubungi ya, sudah kan kita tahu dengan kita hubungi ya beliau mau lagi untuk menghadiri kajian, mau duduk bermajelis ilmu. Nah, nah lanjut. Sudah ngantuk. Terakhir, ada yang berhujjah bahwa ketika Nabi SAW terjadi dialog dengan siapa? Nabi Musa, ya, ini berarti menunjukkan Nabi Musa yang sudah mati bisa memberikan manfaat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa memberikan apa? Manfaat. Ini dalil mereka, hujjah mereka. Ya. Lalu kita katakan inna mi'rajar rasul wa musyahadatu ma syahadahu fi hadzal mi'raj kullu mu'jizatir rasul. Kita katakan ketika Rasul itu mi'raj, lalu bertemu dengan para nabi, ya, maka ini adalah sebuah mukjizat untuk beliau. Tidak bisa dikiaskan kepada orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bisa dikiaskan kepada selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hal yasughu li syakhs al-an ay yastadilla bi imkani wusul bashar ila as-sama'i as-sabi'ah. Apakah kalau kita katakan bahwasanya ada nanti seorang yang dia bisa ya, sampai ke apa namanya dia sampai ke langit ke-7. Dia mengatakan ada orang pasti akan bisa sampai ke langit ke-7. Buktinya Nabi bisa sampai ke langit ke-7. Kira-kira gimana? Nggak bisa. Ke langit ke-7 itu langit pertama aja mungkin belum belum sampai. Ya. Buktinya Muhammad bisa. Ini kekhususan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka tidak bisa dikiaskan. Kemudian adapun yang terjadi dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa adalah binaan ala ru'yatin mahsusah mutabadilah bainal tarfain. Adalah dalam bentuk yang dia itu fisik, yang kelihatan, gitu loh. Kelihatan, bukan yang satunya di dalam kuburan yang nggak pernah terlihat, kemudian apa? Yang satunya di luar nggak kelihatan orangnya enggak. Ini benar-benar apa? Berhadapan, benar-benar terlihat mereka itu terjadi dialog benar-benar dengan hadap-hadapan gitu. Ya, syahada wa kalam, ngobrol, melihat ya, satu dengan yang lain saling apa? Berbicara, ya. Maka ini bukan apa? Memohon kepada orang yang mati. Bukan memohon kepada orang yang mati. Kalau kita di dunia ya, yang sekarang terjadi apa? Kita ya, memohon kepada orang yang sudah meninggal. Kita nggak tahu apakah dia ini kan nggak kelihatan, ya. Apakah dia keluar dari kuburannya? Keluar
Kan enggak. Ini, nah, kan enggak ya? Maka ini tidak bisa kita katakan bahwasanya dia memohon kepada sesuatu yang mati lalu kita katakan berarti boleh minta kepada yang sudah meninggal dunia, ya. Enggak, dan ini adalah terjadi di alam barzakh. Yang barzakh itu berbeda dengan ya, Nabi SAW itu terjadi di alam yang di luar alam kita gitu kan. Tidak kita bisa kiaskan dengan kehidupan kita sekarang. Nah, balkanu jami'an ahya'an biqudratillah jalla wa ala. Semua itu mereka hidup ya tentu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya buktinya Nabi kan enggak pergi ke kuburannya Nabi Musa. Kuburan Nabi Musa kan di Palestina sana juga kan. Kita nggak tahu di mana, ya kan? Kubur Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya kan? Kan kuburannya di sana. Nabi tahu, cuma Nabi nggak mau ngabarkan. Ada kuburan Nabi Musa di sekarang yang ditentukan oleh manusia ditentukan ada kalau seorang tapi kan nggak tahu itu pasti atau nggak jelas. Tapi Nabi ketika itu sudah tahu kuburan Nabi Musa itu tahu, cuma nggak mau dia mengkabarkan takut menjadi sebuah dari tempat apa? Tempat penyembahan. Nabi nggak pergi ke kuburannya Nabi Musa untuk minta manfaatnya, karena bertemu langsung. Ya. Dan itu ngobrol bukan meminta kepada yang mati. Ya. Nah, ini mungkin diantara ya, dalil bantahan kepada orang kalau seandainya ada yang berhujjah dengan Rasul meminta diberikan manfaat dari Nabi Musa, perintahkan untuk minta nasihat tadi kan minta keringanan. Nah, Allah taala a'lamu bis-shawab. Terakhir ini keutamaan salat yang dimana disyariatkan salat itu kapan? Di malam yang paling atau di di sini dikatakan salat itu ya kenapa dia mulia begitu tinggi derajatnya karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Itu yang pertama. Kemudian di malam yang paling mulia bagi Rasulullah SAW, ya malam itu paling mulia bagi beliau diberangkatkan, ya. Kemudian yang ketiga di tempat yang paling tinggi yang pernah dikunjungi oleh manusia di langit ketujuh, ya. Di malam yang mulia, ya. Kemudian di tempat yang mulia, ya, tempat yang paling tinggi dan tanpa adanya perantara. Maka salat ini suatu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya walaupun bagaimanapun keadaannya ya, boleh ditinggalkan. Mau kotor mau apa, ya kalau sudah waktunya masuk, ya udah nggak ada, kalau bisa diganti-ganti. Tapi kalau misalnya nggak ada lagi, pakai cuma itu lagi, tinggal satu-satunya sudah. Ya, fattaqullaha mastata', untuk bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan walaupun sakit nggak bisa berdiri, duduk. Ya, nggak bisa duduk berbaring, maka satu ibadah nggak bisa ditinggalkan. Kalau yang lainnya bisa ditinggalkan, ya, nggak punya harta nggak wajib umroh, nggak wajib haji, nggak wajib zakat, ya kan? Tapi kalau sholat wajib. Kapanpun keadaannya, kalau masih ada pikirannya wajib sholat. Walaupun sudah di ruangan UGD. Nah. Masih banyak sebenarnya. Cukupkan dulu sampai sini. Masih ada berapa lagi? 4 lagi. Ya. Nah, insyaallah sampai di sini dulu insyaallah ya ikhwah. Ada pertanyaan? Apa? Fadhal. Assalamualaikum. Tidak. Tidak ada yang bisa melihat Allah nanti kecuali di hari kiamat. Nah, sekarang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, qala lan tarani. Qala lan tarani. Engkau tidak akan pernah melihatku. Ya. Nabi Musa minta diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah SWT mengatakan lihat ke gunung. Kalau gunung itu bisa menahanku,
yang melihat cahayaku, dia mampu menahan, kamu akan bisa lihat. Ternyata apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah mulai menampakkan, baru cahayanya saja sudah apa? Gunung itu bergetar. Akhirnya Nabi Musa pun pingsan, gunung aja nggak sanggup, apalagi Nabi Musa pingsan. Nah, maka di sini nggak mungkin seorang itu di dunia ya sampai nanti kecuali hari kiamat, kecuali surga nanti baru Allah SWT itu sebagai bentuk kenikmatan bagi manusia. Hatta Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan apa? Hijab. Yang menghinakan hijabnya. Tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tidak ada. Semua itu nanti Allah SWT kecuali orang Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa kita tidak akan melihat Allah sampai pun di surga. Ya, kita nggak boleh tahu akan, tapi ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya apa? Sebagai dalam hadis atau dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka nanti orang-orang di surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis juga mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri. Engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat apa? Bulan purnama. La tadhammuna fi ru'yati, kalian akan sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah nikmat yang paling terbesar ketika Allah mengatakan apa? Walillahil asmaul apa namanya? Dalam surat Al-A'raf wa ziyadah, mana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ada kata wa ziyadah, lahumul husna wa ziyadah. Intinya bagi mereka itu husna, yaitu surga, wa ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Tambahan di sini apa kata para ulama? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat Allah Subhanahu wa taala ini tambahan yang terbesar, nikmat yang terbesar. Maka ketika ditanya nanti penduduk surga, kalian sudah ridha? Sudah ya Allah. Ada satu lagi yang aku belum berikan. Apa lagi ya Allah? Semua sudah kalian berikan kepadaku. Makanan, kenikmatan semua sudah, ya. Bidadari semua sudah dapat. Apa lagi? Gak ada lagi, Allah sudah sempurna, sudah. Enggak, ada satu yang belum, yaitu apa? Allah SWT membuka tabirnya, dan ketika itu mereka menikmati kenikmatan yang paling nah, itu nanti menjadi sebuah spesial ya. Jadi ketika kita sudah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu ma'asyiral ikhwah, astagfirukum, saya minta izin naktafi bihada, suka sampai di sini insyaallah. Bila ada kekurangan ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.